Cincin dari Nah, jari. ini gede banget ini. Itu Ini 3 karat. 6. Makanya aku percaya karma. Mungkin ini karma dikasih Tuhan karena aku itu udah sangat. Ini mungkin Kaisang perlu menjelaskan ini supaya persoalan ini tidak menjadi bola liar yang ditendang kemana-mana. Jangan sampai misalnya ada tuduhan Kaisang terlibat di situ, meskipun hanya di Indonesia ya koruptor masih bisa ketawa ketiwi kayak seperti itu, nggak punya urat malu, nggak punya otak. Korupsi ternyata bener ya, pas debat kemarin itu 02 itu ngebahas tentang timah dan ternyata kasus korupsinya tentang timah. Banyak sekali mempertanyakan tentang Kaisang dan Helena Lim, apalagi sempat mereka melakukan podcast. Dan semenjak podcast tersebutlah semuanya ini terbuka guys, dari Helena Lim yang ditangkap dan Harvey Mois yang juga ditangkap kemarin guys. Apakah ini suatu strategi dan trik dari Kaisang dan mungkin juga dari Bapak Jokowi untuk mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat kasus korupsi, sehingga pada saat tampil di podcastnya dipertanyakan harga outfit atau barang-barang yang dipakai, hingga karena sudah mencapai miliaran outfit yang dipakai, jadi hal tersebut bisa menjadi kecurigaan dan makin yakin adanya korupsi atau pencucian uang. Cincin dari Nah, jari. ini gede banget ini. Itu 3 karat. 6. Ya guys ya, jadi di saat podcast bersama Helena Lim, di sini ada Kaisang dan Kiki Saputri. Di saat Helena Lim ditanyakan soal outfitnya, dia memamerkan perhiasan berlian senilai 4 miliar di depan Kaisang Pangarep guys. Nah, dari sinilah terbongkar semuanya semenjak podcast ini muncul. Maka satu persatu orang-orang yang suka flexing dan pamer itu terbongkar guys, bahwasanya dicurigai adanya korupsi atau mungkin pencucian uang. Dan semenjak Helena Lim ditangkap, banyak sekali yang menghubung-hubungkan kedekatan Kaisang dengan Helena Lim. Kenapa podcastnya di take down seperti itu. Namun banyak juga yang mengatakan guys ya, apakah benar dengan menampilkan atau mengundang Helena Lim ke podcastnya Kaisang ini merupakan strategi dan trik Kaisang atau mungkin Bapak Jokowi dan Gibran dengan program-programnya memberantas korupsi guys. Jadi di saat diundang di podcast tersebut tentunya dipertanyakan tentang outfit. Dan di situ sama aja Helena Lim terjebak ya guys ya, terjebak dan akhirnya melakukan flexing, memamerkan di depan umum bahwasanya harga berlian yang dipakai menyentuh harga miliaran, bahkan termasuk jam, belum lagi baju, tas, dan lain sebagainya guys. Itu total yang dipakai satu badan itu puluhan miliar guys. Duo taktik, duo skill, 271. Apakah taktik dan skill untuk menguak beberapa kasus korupsi di dunia pertambangan? Nah, jadi apakah ini podcast Kaisang saat mengundang Helena Lim, apakah ini sebuah catur dari si bapak seperti itu? Jadi banyak juga yang menduga guys, apakah dengan Kaisang kemarin mengundang Helena Lim terbongkar semualah korupsi-korupsi atau koruptor-koruptor di Indonesia ini. Karena begitu cara halus untuk membuka tabir korupsi yang makin merajalela di Indonesia ini guys. Dari hal tersebut banyak yang memberikan komentar di kolom komentarnya guys ya, seperti kehebatan Gibran bikin kita kenal siapa Tom Lembong. Penasaran podcast Kaisang Helena Lim bahas tentang apa ya? Jadi pencarianku, kok Kaisang hapus podcast Helena Lim? Kenapa harus dihapus coba? Semua dilakukan Pak Joko Widodo, Gibran, dan Kaisang semua demi rakyat Indonesia makmur terbebas dari korupsi. Serius nanya apa hubungannya Tom Lembong sama kasus ini? Mau sampai 100 turunan kalau itu Pak D Jokowi bakalan gue dukung full gaspol.
Tapi kok video YouTube Kaisang yang ada Helena Lim dihapus? Ah, tanda tanya. Nah, pelajarannya dari hal tersebut, jangan suka flexing atau pamer, apalagi itu barang-barang mewah dengan harga yang fantastis ya guys ya. Karena kita tidak tahu di luar sana orang-orang sangat kesusahan dari segi ekonomi, sedangkan kita enak-enaknya pamer di depan publik seperti itu. Tentunya karma bakalan ada ya guys. Jadi untuk pamer atau flexing tolong dipikir-pikir terlebih dahulu. Makanya aku percaya karma. Mungkin ini karma dikasih Tuhan karena aku itu udah sangat sayang kepada keluarga. Jadi setiap kali aku melangkah keluar rumah, aku selalu berdoa. Sampai sekarang dan teman-teman juga tahu. Malah aku berdoanya kadang berlutut, hadapnya ke langit. Wow, ya terima kasih Tuhan udah kasih aku hari ini. Guys, kalau dilihat-lihat ya guys ya, kalau di podcast Mary Riana ini, Helena Lim kayak orang bener ya guys ngomongnya ya. Dia kayak orang bener. Ternyata motivasi yang selalu diberikan dia selama ini kepada masyarakat layak ramai, ya dia aja juga sukses dari hasil korupsi seperti itu. Bagaimana mau memberikan motivasi kepada orang lain, sedangkan dia aja, mohon maaf, belum tentu benar seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencuatnya kasus PT Timah, korosi PT Timah yang merugikan lingkungan sebesar 271 triliun dan melibatkan Helena Lim, Crazy Rich, Pik. Pantai Indah Kapuk, dan Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, dan mereka berdua sudah ditangkap bersama tersangka lainnya termasuk mantan dirut PT Timah. Nah, saat itu muncul dan mulai rame, mulai viral lagi itu video tentang podcast antara Kaisang Pangarep, Kiki Saputri, dan Helena Lim. Betul. Itu rame lagi, dimunculkan lagi di media sosial. Tiba-tiba tanpa diduga podcast itu di take down dari laman Kaisang, dari media sosial Kaisang. Iya guys, jadi tampak Kaisang telah men-take down videonya bersama Helena Lim, dan juga itu tentunya menjadi pertanyaan tanda tanya banyak orang guys. Kenapa Kaisang men-take down video bersama Helena Lim tersebut? Apakah karena memang sudah viralnya kasus Harvey Muiz yang korupsi 271 triliun, dan nama-nama Helena Lim juga ternyata ada hubungan kerjasama dengan Harvey tersebut. Makanya Kaisang men-take down video itu. Namun kita juga tidak tahu alasan yang pasti ya guys ya. Cuman banyak netizen atau masyarakat Indonesia yang mempertanyakan. Khususnya Bapak ini juga bakalan bertanya soal itu. Semua bertanya-tanya ada apa? Kenapa harus di take down? Kalau memang tidak ada apa-apa, mestinya dibiarkan aja. Itu juga acara guyonan kan, acara guyonan yang dikemas antara Kiki Saputri, Kaisang Pangarep, dan Helena Lim. Nah, ini banyak orang yang bertanya-tanya ada apa. Ini mungkin Kaisang perlu menjelaskan ini supaya persoalan ini tidak menjadi bola liar yang ditendang kemana-mana. Jangan sampai misalnya ada tuduhan Kaisang terlibat di situ, meskipun sekarang orang sudah curiga ke sana. Intinya ya guys ya, ayo muncul klarifikasi Kaisang, klarifikasi. Itulah suara netizen yang diperuntukkan kepada Kaisang, disuruh muncul ke depan publik dan memberikan tanggapan kenapa video bersama Helena Lim di take down seperti itu. Takutnya ini menjadi bumerang atau trust issue terhadap Kaisang yang juga nanti dicurigai atau dituduh terlibat. Maka dari itu netizen meminta beramai-ramai, ayo Mas Kaisang berikan klarifikasi dan tanggapanmu kenapa video bersama Helena Lim tersebut dihapus atau di take down seperti itu. Hanya di Indonesia ya, koruptor masih bisa ketawa ke TV kayak seperti itu. Nggak punya urat malu, nggak punya otak, nggak malu jadi maling itu. Coba hukum di Indonesia itu kalau ada koruptor tolong dimiskinkan dan dihukum mati kalau sampai triliunan itu. Biar ada efek jerah, biar nggak ketawa-ketawa seperti itu.
Guys, beralih dari Helena Lim Kaesang, kita melihat seorang komentar netizen terhadap Sandra Dewi yang saat menghadiri sebagai saksi untuk kasus suaminya Harvey Mois. Tampak di sini Sandra Dewi memberikan senyuman, senyum-senyum, cengar-cengir seperti tidak ada salah apapun. Seperti tidak terjadi apapun. Hal tersebut menjadi dan menuai pro dan kontra. Netizen geram ya guys ya, karena ini orang sudah suaminya melakukan korupsi, merugikan rakyat Indonesia sebanyak itu. Bahkan ini bukan lagi dibilang korupsi, tapi sudah dibilang maling ya guys ya sama masyarakat Indonesia, karena memang sangat-sangat merugikan Indonesia seperti itu. Tapi dengan sikap dia yang seperti itu saat tampil di Kejagung, memperlihatkan senyuman dan tidak terjadi apa-apa, membuat netizen geram. Netizen maunya Anda minta maaf, klarifikasi, seenggaknya ada penyesalan, muka takut, sedih, dan lain-lain. Tapi ini hanya terlihat bahagia dan happy, bahkan senyum-senyum, cengar-cengir. Apakah ini pertanda kalau Anda bakal tahu nih, kedepannya suami Anda bakal baik-baik aja, tidak mendapatkan hukuman yang berat, atau mungkin happy ending, bakalan bebas seperti itu. Makanya slow-slow aja, tenang-tenang aja seperti itu. Bahkan juga guys ya, kita lihat waktu Harvey, suami Sandra Dewi ditahan pun juga ekspresinya juga tidak ada yang gimana-gimana guys. Tidak ada yang rasa penyesalan, takut, panik, dan lain-lain itu nggak ada. Malahan kelihatan rapi, klimis, dan seperti orang pada umumnya biasa aja gitu. Nggak ada yang ditakutkan dan tidak terjadi masalah apa-apa seperti itu. Padahal ini hukumannya berat ya, 20 tahun. Apakah benar ini bakal terrealisasi atau bakal mendapat keringanan atau mungkin dibebaskan? Ini bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Lagi enak-enak narik, pas scroll TikTok, loh, ada kasus korupsi terbesar, 271 triliun. Anjir, sumpah. Itu duit kalau ditaruh rumah, berapa rumah kali ya? Atau berapa kontrakan? Dan faktanya lagi nih ya, ternyata yang korupsi itu salah satu suami dari artis, Sandra Dewi. Anjir, itu kalau dibagi-bagiin buat rakyat, enak banget itu duit. Gak bakal ada yang kelaparan, kagak bakal ada yang ngemis-ngemis. Ini malah dikorupsi. Ternyata bener ya, pas debat kemarin itu 02 itu ngebahas tentang timah. Dan ternyata kasus korupsinya tentang timah. Kalau menurut saya ya guys ya, mungkin pada waktu debat capres atau cawapres di mana tim 02 itu membahas tentang timah, mungkinkah? Kalau menurut aku ya guys, mungkin Bapak Jokowi atau entah itu Gibran, Prabowo, dan lain-lainnya sudah mengetahui atau sudah curiga terhadap hal tersebut, cuman tidak memiliki bukti yang kuat dan konkret sehingga dia belum bisa bergerak yang gimana-gimana guys ya. Dan makanya cuma bisa membahas tentang timah tersebut. Ya. Nanti ada doain ya. Buset. Enak bener lu ya. Balikin sini. 271 triliun. Minta didoain. Udah ngambil duit rakyat, minta didoain pula. Buset deh. Udah, mendingan gini aja deh. Kawin aja. Mending kawin sama gue ya. Nanti duitnya bagi dua ya. Bagi dua sama gue ya. 271 triliun minta didoain. Ya bener aja. Rugi dong. Yang bener aja rugi dong, itu kata netizen saat Sandra Dewi meminta doain aja ya. Sekarang gini loh Mbak Sandra, siapa yang mau didoain? Siapa yang mau didoain? Masa orang yang sudah merugikan negara, yang sudah korupsi sebanyak itu guys, kalau ditaruh nih uangnya nih satu Indonesia penuh kayaknya deh. Uang sebanyak itu gitu loh. Saking banyaknya, itu adalah gambaran saking banyaknya uang 271 triliun tersebut. Dan sekarang dengan enaknya, dengan gampang dia bilang doain aja ya yang terbaik. Ya maksudnya siapa yang mau didoain? Mbak Sandranya yang mau didoain. Doain apa seperti itu? Kalau suaminya sudah jelas-jelas pelaku koruptor, mau didoain apa? Yang ada netizen bakal menyumpahin sumpah serapah terhadap orang yang melakukan korupsi dan merugikan negara seperti itu. Jadi oke guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian tentang keterlibatan Kaesang terhadap Helena Lim? Mengapa dia menghapus video tersebut? Apakah ini suatu trik atau strategi dari program Kaesang, Gibran, dan lain sebagainya untuk mengungkap
pelaku korupsi. Ya selagi ini demi kebaikan Indonesia, mengungkap para koruptor di luar sana, ya nggak apa-apa ya guys ya. Jadi silakan aja. Namun kalau ada keterlibatan lainnya, silakan netizen meminta Kaisang untuk memberikan klarifikasi. Oke guys, aku dari BSA TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.